Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Novita dengan NIM 250201010398. Di video kali ini saya akan menjelaskan peran Pancasila di era globalisasi, bagaimana dampak baik dan buruknya bagi masyarakat Indonesia, dengan dosen pengampunya Bapak DRS Budi Slamet Riyadi dalam matkul Pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tetap memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat dapat menerima perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri bangsa. Nah, di dalam era globalisasi ini terdapat dua dampak, yaitu dampak baik dan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu pertama ada identitas dan jati diri bangsa. Pancasila menjadi filter agar masyarakat tidak kehilangan budaya dan nilai asli Indonesia di tengah arus budaya asing, seperti semangat gotong royong tetap relevan meski gaya hidup individualistik dari luar masuk. Yang kedua, landasan moral dan etika. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial membantu masyarakat menghadapi tantangan global seperti kesenjangan ekonomi dan isu HAM, seperti prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya. Ketiga, itu pemersatu bangsa. Globalisasi sering membawa polarisasi, tetapi Pancasila berfungsi sebagai perekat yang menjaga persatuan, seperti Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa meski ada pengaruh global, bangsa tetap satu. Keempat, itu panduan dalam demokrasi dan ekonomi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan memberi arah agar demokrasi tidak sekedar meniru barat, tetapi sesuai dengan nilai musyawarah. Dalam ekonomi, sila keadilan sosial menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Kelima, itu ada kemajuan teknologi dan informasi. Masyarakat lebih mudah memperoleh ilmu pengetahuan dan berkomunikasi dengan dunia luar. Hal ini dapat mendukung nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial melalui pemerataan akses informasi. Keenam, itu ada peningkatan kerjasama internasional. Indonesia dapat menjalin hubungan antar negara dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketujuh, ada perkembangan pendidikan. Globalisasi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk belajar dari berbagai sumber dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedelapan, adanya munculnya sikap toleransi. Globalisasi membuka kesempatan bagi masyarakat dengan cara interaksi dengan berbagai budaya dapat meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman sesuai dengan sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Dampak negatifnya yaitu pertama, itu ada erosi nilai lokal. Arus globalisasi bisa memberi generasi muda lebih terpengaruh budaya luar sehingga nilai Pancasila dianggap ketinggalan zaman, seperti gaya hidup konsumtif dan individualistik yang bertentangan dengan semangat gotong royong. Kedua, itu ada ketimpangan ekonomi. Globalisasi mendorong liberalisasi ekonomi, kadang bertentangan dengan sila keadilan sosial. Akibatnya masyarakat kecil tidak bisa tertinggal karena dominasi perusahaan multinasional. Ketiga, itu krisis moral dan etika. Informasi bebas di internet dapat memicu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya meningkatnya ujaran kebencian dan toleransi di media sosial. Keempat, itu ada persaingan ideologi. Globalisasi membawa ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme, dan radikalisme yang bisa menggeser peran Pancasila sebagai dasar negara jika tidak diperkuat. Kelima, itu lunturnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing tanpa penyaringan dapat menyebabkan masyarakat melupakan budaya dan tradisi Indonesia.
Keenam itu ada individualisme dan menurunnya kepedulian sosial. Pengaruh gaya hidup modern dapat membuat sebagian orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Ketujuh itu meningkatnya perilaku konsumtif. Kemudahan membeli barang dan pengaruh media sosial dapat mendorong gaya hidup berlebihan. Terakhir, penyebaran informasi negatif. Kemajuan teknologi juga dapat menyebabkan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik sosial yang bertentangan dengan nilai persatuan. Jadi intinya, di era globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai penyaring pengaruh luar agar masyarakat Indonesia dapat mengambil hal-hal positif dari perkembangan dunia dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai bangsa. Dengan menerapkan nilai Pancasila, masyarakat dapat tetap maju tanpa kehilangan identitas dan karakter Indonesia. Demikian penjelasan saya tentang Pancasila di era globalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.